Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan series Fast Furious yang ke-8. Buat teman-teman yang belum menonton filmnya dari awal, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Di series kali ini kita akan disuguhkan aksi yang barbar, karena Jason Statham alias Dick Kershaw bergabung dengan tim Dom untuk balas dendam kepada seorang penjahat yang telah mencuci otak adiknya. Jadi bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Scene dibuka di sebuah pulau Kuba, di mana kita diperlihatkan dengan Dom bersama Letty yang kini berpisah dengan timnya untuk menjalani hidup masing-masing setelah insiden di series sebelumnya. Ternyata di sana Dom hidup bersebelahan dengan salah satu sepupunya. Di saat itu mobil antik milik sepupunya hendak diambil oleh seorang pembalap di sana. Bukan tanpa sebab, karena sepupu Dom diyakini tidak bisa membayar hutangnya. Dom pun menghampirinya dan menantangnya untuk balapan dengan taruhan mobil. Sebelum balapan, Dom memberi sedikit sentuhan kepada mesin mobil rongsokan milik sepupunya itu dengan memasangkan nos. Akan tetapi Letty dan si sepupu menentang keputusan yang akan Dom lakukan itu, mengingat jika mesin mobilnya itu sudah usang dan tak kuat menahan kekuatan dari nos. Apabila Dom melakukan itu diyakini jika mesinnya akan meledak. Namun Dom tetaplah Dom. Dengan jiwa barbarnya ia tetap balapan dengan mobil itu. Karena mesinnya terlalu lemah, akhirnya Dom menggunakan nosnya untuk menyusul sang lawan. Pada saat Dom menduduki posisi pertama, sang lawan tak terima dan menghubungi anak buahnya untuk mencurangi Dom dengan melepaskan motor. Benar saja, di sini mobil Dom terlihat mengeluarkan api, namun hal itu tidak membuat Dom takut sedikitpun. Ia tetap memacu gas mobilnya sampai mentok agar menang. Pada saat apinya sudah mulai membesar, Dom menggunakan cara cerdik. Dengan cara memutar balik mobilnya ke arah belakang. Pada saat hampir menuju garis finish, Dom menggunakan nos keduanya untuk menyusul sang lawan. Walaupun ia berhasil memenangkan balapan, Dom langsung menceburkan mobil itu untuk menghindari ledakan. Melihat aksi yang tak masuk akal itu, membuat semua penonton bersorak karena terpukau dengan kemampuan Dom. Tidak itu saja, sang lawan juga nampak terkejut dan tak percaya jika ia bisa kalah dengan mobil rongsokan. Akhirnya di sini sang lawan pasrah jika mobilnya diambil oleh Dom. Dan ia juga menaruh rasa respek dan rasa hormatnya kepada Dom. Karena kasihan, akhirnya Dom memutuskan untuk tidak mengambil mobilnya, dan hanya menerima rasa hormat dari beliau saja. Sebagai gantinya Dom memberikan mobil merahnya kepada sepupunya agar ia senang. Pada saat Dom hendak berjalan pulang, Dom melihat seorang betina yang mengalami kesulitan pada mobilnya. Dom pun menghampiri beliau untuk membantunya membetulkan mobilnya. Namun pada saat betina itu membuka kacamatanya, Dom terkejut jika ia adalah Chipper. Chipper merupakan penjahat kelas kakap yang tidak lain mantan bosnya Owen Shaw. Chipper menunjukkan sebuah video yang membuat Dom tertegun tak bisa berkata-kata. Chipper juga berkata kepada Dom untuk tidak memberitahukan kepada seseorang. Jika tidak maka ia akan membunuh orang yang ada di video. Setelah itu scene berpindah ke agen Hobbs yang sedang melatih bocil-bocil FF. Tidak lama kemudian datanglah anak buah prank yang diutus oleh pemerintah untuk menyuruh agen Hobbs merebut kembali senjata EMP yang dicuri oleh kelompok teroris Front Pembebasan. Ia menjelaskan jika senjata itu jatuh ke tangan yang salah, maka dunia dalam bahaya. Mengingat jika senjata itu dapat mematikan jaringan listrik satu kota besar. Agen Hobbs yang mendengar hal itu pun akhirnya setuju untuk mengambil misi itu. Mengingat jika misinya sangatlah sulit, akhirnya agen Hobbs menghubungi Dom dan tim untuk meminta bantuan menyelesaikan misi itu. Singkatnya di sini agen Hobbs bersama tim Dom telah tiba di Jerman untuk merebut kembali senjata itu. Terlihat jika negara Jerman telah luluh lantah akibat peperangan yang terjadi antara tim Dom dan teroris. Di sini senjata itu telah berhasil direbut kembali oleh agen Hobbs. Namun dengan tidak terduga tiba-tiba Dom menghantam mobil agen Hobbs untuk merebut senjata EMP itu. Setelah mendapatkannya, Dom pergi dengan jemputan pesawat yang telah menunggunya. Agen Hobbs pun menghubungi tim Dom yang lain. Ia mengatakan jika Dom telah berkhianat kepada mereka.
Semua tim yang mendengar itu lantas tak percaya jika Dom melakukan itu. Akibatnya di sini agen Hobbs ditangkap dan dipenjarakan oleh Frank di Nusa Kambangan. Frank menduga jika agen Hobbs pasti bersekongkol dengan Dom. Pada saat itu agen Hobbs dibuat marah oleh agen baru yang bernama Little. Setelah itu agen Hobbs dibawa menuju selnya. Di sana agen Hobbs ternyata bertemu kembali dengan Dicker Shaw yang juga masih terpenjara akibat di insiden sebelumnya. Melihat agen Hobbs di penjara, lantas Dicker Shaw mengolok-olok agen Hobbs habis-habisan. Kembali lagi ke Dom yang ternyata bersekutu dengan Chipper. Entah apa alasannya. Terlihat jika di sana terdapat banyak senjata canggih Chipper untuk melakukan hal jahat. Tak tahan dibully oleh Dicker, agen Hobbs menunjukkan kekuatannya kepada Dicker. Namun Dicker tak terkejut dan hanya bersikap biasa-biasa saja. Di sana Dicker lagi-lagi membuli agen Hobbs habis-habisan. Agen Hobbs yang darah tinggian lantas menantang Dicker duel 1 lawan 1 suatu saat nanti. Hingga tibalah di mana semua sistem penjara dibobol oleh seseorang misterius, sehingga membuat semua napi keluar dan terjadilah baku hantam yang sengit. Tidak terkecuali dengan agen Hobbs bersama Dicker yang memanfaatkan momen itu untuk menghabisi para penjaga di sana. Dengan kekuatan yang sangat overpower, agen Hobbs bersama Dicker Shaw saling menunjukkan taji dalam bertarung. Setelah selesai menghabisi para penjaga di sana, agen Hobbs langsung mengejar Dicker Shaw untuk ia hajar karena telah membulinya sebelumnya. Namun sebelum pertarungan terjadi, datanglah Frank bersama anak buahnya untuk melerai mereka. Karena Frank merasa ada yang janggal, akhirnya ia membawa dan mempertemukan kembali agen Hobbs kepada timnya Dom. Pada saat itu Frank memberikan kesempatan kepada agen Hobbs untuk merebut kembali senjata EMP itu dari tangannya Dom dan Chipper. Ramsey yang merupakan ahli peretasan, menunjukkan fakta jika Chipper adalah teroris cyber yang sangat hebat. Ia bisa meretas dan memanipulasi apapun dengan diam-diam, yang membuat semua tim lesu ketika melihat wajah Dom yang terpampang bekerja sama dengan Chipper. Frank pun menyuruh mereka untuk tidak gentar menghadapi mereka, mengingat jika senjata itu digunakan oleh orang yang salah, maka bisa dipastikan dunia dalam bahaya. Namun tetap saja, di sini Roman sangat takut dan tak yakin bisa menghadapi Chipper dan Dom. Frank pun memaklumi, maka dari itu ia melepaskan Dicker dari jeruji besi untuk membantu mereka merebut kembali senjata itu. Melihat itu jelas membuat agen Hobbs bersama tim yang lain sangat tak setuju dengan keputusan Frank itu, mengingat jika mereka telah susah payah mempertaruhkan nyawa untuk menangkap Dicker, dan malah dibebaskan begitu saja. Dicker pun mengatakan fakta jika ia sedikit tahu tentang Chipper, mengingat jika dulu Chipper pernah mengajaknya untuk bekerja sama. Karena ia menolak, akhirnya Chipper merekrut adiknya Owen dan dicuci otaknya agar bisa menuruti semua perkataannya. Maka dari itulah ia setuju untuk bergabung demi membalaskan dendam perlakuan Chipper kepada adiknya. Mendengar fakta itu akhirnya semua tim setuju untuk menerima Dicker Shaw bergabung dengan mereka. Di sana mereka langsung menyusun strategi jitu untuk merebut kembali senjata itu. Pada percakapan itu, Roman mengusulkan untuk menggunakan mata Tuhan melacak keberadaan Chipper. Singkatnya pada saat dilacak dengan mata Tuhan, keberadaan Chipper dan Dom berada di seluruh belahan dunia. Dengan kemampuan peretasan mereka, Tej dan Ramsey tak menyerah dan menggunakan cara lain untuk melacak mereka. Hingga akhirnya lokasi mereka berhasil ditemukan, dan ternyata lokasinya berada di dekat mereka. Tiba-tiba, ternyata Chipper dan Dom menyerang markas mereka dengan granat kejut. Pada saat semua tim tak berdaya, Chipper langsung mengambil alat mata Tuhan itu untuk ia kombinasikan dengan senjata EMP agar semakin kuat. Sebelum Dom pergi dari sana, Letty mencoba menyadarkan Dom karena telah melupakan keluarga begitu saja. Dom yang seolah tak berdaya hanya bisa diam membisu diemut oleh Chipper. Setelah itu Dom dan Chipper pergi dengan pesawat mereka. Di sana terungkaplah fakta mengapa Dom bekerja sama dengan Chipper. Karena Chipper sedang menawan Elena bersama seorang bayi. Kalian tahu itu bayi siapa? Iya, dia adalah anaknya Elena, buah cintanya bersama Dom. Karena itulah Dom tak bisa berkutik.
dan hanya bisa menuruti semua perkataan Chipper. Jika tidak, maka Elena bersama anaknya akan dibunuh oleh Chipper. I got no choice. Kembali lagi ke agen Hobbs bersama tim. Walaupun Dicker tak mempunyai alat yang canggih seperti Ramsey, Dicker menunjukkan keahlian pelacakannya dengan alat yang sederhana. Benar saja, tak butuh waktu lama bagi Dicker untuk mengetahui kemana pelabuhan Dom selanjutnya, yaitu New York. Dengan cepat mereka bergegas ke sana untuk menangkap Dom. Setibanya di New York, Littell mengajak mereka ke markas tersembunyi yang dipenuhi dengan mobil-mobil keren hasil sitaan dari bandar Narkoboy. Walaupun begitu, Littell melarang mereka untuk memilih mobil sesuka hati. Kembali lagi ke Dom yang ternyata benar ia menuju kota New York atas arahan Chipper. Di sini Dom mencoba mencari cara untuk terlepas dari ikatan Chipper. Dom berpura-pura mobilnya mengalami kendala dan menepi di suatu gang sempit. Chipper yang merupakan dewa hacking, lantas menyuruh anak buahnya untuk terus memantau Dom dari berbagai penjuru CCTV. Dom meminta waktu selama 5 menit untuk membetulkannya. Pada saat itu pula, tiba-tiba datanglah mobil box yang menghalangi pandangan CCTV yang memantau Dom. Pada saat itu pula Dom memanfaatkan momen untuk segera menemui emak-emak di sebuah kafe. Dan faktanya dia adalah Magdalene Shaw yang merupakan ibu kandung dari Dicker Shaw dan Owen Shaw. Dom memohon kepada Magdalene untuk membujuk Dicker agar membantu menyelamatkan anaknya dari genggaman Chipper. Dom memberikan alat pelacak untuk Dicker menemukan lokasi persembunyian Chipper. Sebagai imbalannya, Dom akan menunjukkan lokasi Owen Shaw di penjara yang tersembunyi. Setelah mobil itu pergi, Dom sudah selesai negosiasi dan tepat waktu berada di mobilnya kembali. Kembali lagi ke tim agen Hobbs. Di sana agen Hobbs memeriksa berkas lama milik Dicker sewaktu menjadi militer. Dan faktanya Dicker adalah veteran pasukan khusus di Inggris dan banyak menerima medali kehormatan. Pada saat itu pula mereka lagi-lagi mencoba mengintimidasi satu sama lain. Berpindah ke Chipper yang ternyata mengincar koper yang berisi kode peluncuran nuklir dari Menteri Pertahanan Rusia yang sedang konvoi di New York. Chipper menyuruh Dom untuk mengikuti konvoi itu dari kejauhan. Sembari ia mencoba menghacking ribuan mobil yang memiliki kendali otomatis. Tak butuh waktu lama bagi Chipper untuk bisa mengambil alih mobil-mobil di sana. Chipper langsung menjalankan semua mobil ke arah rombongan menteri yang sedang konvoi. Alhasil semua warga yang melihat jika mobil-mobil bisa bergerak sendiri membuat mereka sangat ketakutan. Mereka menduga jika itu adalah ulahnya makhluk halus. Pada saatnya tiba, ribuan mobil itu menghantam para pengawal Metri. Menteri tak mau menyerah, dan menyuruh pengawalnya untuk terus memacu gas kabur dari sana, sembari menembaki para mobil hantu itu dengan senapan mesin. Chipper yang melihat itu lantas sangat geram dan menghacking mobil lainnya untuk menghujani mobilnya Menteri. Agen Hobbs bersama tim yang mendapatkan berita dari radio langsung bergegas menuju lokasi Menteri diserang. Pada saat bersamaan kini giliran Dom yang beraksi dengan mengergaji tangki minyak mobil Menteri. Karena tak ingin mati cepat, Metri akhirnya menyerah dan memberikan koper kode nuklir itu kepada Dom. Pada saat Dom hendak pergi dari sana, tiba-tiba datanglah timnya yang menghadang. Di sana agen Hobbs menyuruh Dom untuk menyerah dan memberikan koper itu. Namun Dom tetaplah Dom, ia tak mudah menyerah dan menghindari mereka dengan skillnya yang edan. Melihat itu lantas agen Hobbs bersama tim bergegas mengejar Dom untuk mereka tangkap. Karena Dom sangat licin seperti belut, semua tim lantas menggunakan cara lainnya dengan cara mengaitkan kail pancing ke mobilnya Dom. Seakan tak menyerah, Dom mencoba melawan mobil mereka dengan kekuatan mobil kudanya. Benar saja, satu persatu mobil mereka terbanting akibat kuatnya tenaga yang dimiliki mobilnya Dom. Pada saat semua mobil mereka terbanting, Dom bergegas keluar dan membawa kabur koper itu. Dicker pun mencoba mengejar Dom untuk merebut kembali koper itu.
namun sayang di sana Dom memiliki senjata api dan langsung menembakinya sebanyak 2 kali. Pada saat Dom lengah, Letty langsung segera mencuri koper itu dari genggaman Dom. Akan tetapi di sana ada Rhodes anak buah Chipper. Rhodes sangat marah dan hendak menembak kepala Letty. Namun dengan cepat Dom menggagalkannya. Setelah itu agen Hobbs bersama tim kembali lagi ke markas untuk merancang strategi lainnya. Agen Hobbs yang mendapatkan kabar jika Dick Kershaw telah tewas, lantas sangat terkejut karena ia sudah mulai nyaman dengan beliau. Kembali lagi ke Dom yang kini telah tiba pesawatnya Chipper. Chipper sangat marah dan murka kepada Dom yang hampir membiarkan Letty kabur membawa koper itu. Sebagai konsekuensinya, Chipper menyuruh Rhodes untuk mengeksekusi Elena di tempat. Chipper mengingatkan Dom agar tidak membuat kesalahan lagi. Jika tidak, maka ia tak segan-segan membunuh anaknya. Kembali lagi ke Frank yang mengabari agen Hobbs bersama tim. Frank menduga jika misi Dom dan Chipper selanjutnya akan ke Rusia, mengingat jika di sana terdapat kapal selam nuklir yang berhasil direbut oleh sekelompok teroris dari militer Rusia. Dan apabila Chipper berhasil mencuri kapal selam itu, maka bisa dipastikan Perang Dunia Ketiga akan pecah. Untuk menghindari hal yang mengerikan itu, agen Hobbs bersama tim memutuskan untuk turun langsung menggagalkannya. Untuk mempermudah misi sulit itu, Little memperbolehkan semua tim untuk sesuka hati memilih mobil yang mereka mau. Singkatnya di sini agen Hobbs bersama tim telah tiba di Vladopin, Rusia. Di sana agen Hobbs berkata kepada Letty jika keadaan memaksa, maka ia dengan terpaksa akan menembak Dom. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Dom telah datang untuk beraksi mencuri kapal selam yang dimaksud. Dengan menggunakan senjata EMP-nya, Dom berhasil mematikan sistem pertahanan markas itu. Dengan dilengkapi mobil anti peluru, Dom memacu gas mobilnya ke arah kapal selam incaran Chipper. Untuk menggunakan senjata EMP itu lagi, Dom harus menunggu selama 1 menit untuk senjata itu mengisi ulang daya. Sembari menunggu daya terisi penuh, Dom harus menghindari dan menahan serangan helikopter yang terus membombardirnya. Setelah daya terisi penuh, Dom langsung menembakkan EMP itu tepat di bawah kapal selam. Akibatnya membuat helikopter itu oleng dan meledak. Tidak itu saja, tembakan itu juga membuat sistem pengamanan kapal selam menjadi mati, sehingga membuat Chipper berhasil mengambil alih kapal itu dengan kendali jarak jauh. Untuk menghentikan Chipper menembakkan rudalnya, agen Hobbs bersama tim bergegas menuju kapal selam untuk diretas kembali oleh Tej dan Ramsey. Di sana Dom terlibat kejar-kejaran dengan kelompok teroris yang menguasai markas itu. Dengan kehebatannya Dom berhasil menghabisi mereka satu persatu dengan mobilnya. Begitupun dengan agen Hobbs bersama tim yang juga ikut diserang oleh para teroris. Setelah berhasil tiba di kapal selam, mereka menghalau para teroris itu dengan kemampuan mereka. Di mana Letty dan agen Hobbs harus baku hantam dengan para teroris yang rata-rata berbadan kekar. Singkatnya di sini Letty dan agen Hobbs berhasil mengalahkan mereka dengan susah payah. Nasty. Sedangkan Tej dan Ramsey mencoba meretas ulang sistem kapal selam agar tak jatuh ke tangannya Chipper. Alhasil di sini terjadilah peperangan besar antara para peretas kelas dunia. Namun Chipper yang merupakan dewa di bidang peretasan, membuatnya berhasil memenangkan perang dingin itu. Karena kalah dari Chipper, Tej dan Ramsey menyuruh Roman dan Little untuk segera mencabut chip kapalnya. Tak ingin gagal yang kesekian kalinya, Chipper langsung mengaktifkan rudal untuk ia tembakan agar menciptakan Perang Dunia Ketiga. Pada saat tinggal beberapa detik lagi, beruntung Little dan Roman berhasil mencabut chip peluncurannya. Setelah itu mereka bergegas kabur dari sana, mengingat jika puluhan teroris bantuan telah tiba untuk menyerang mereka. Chipper yang cerdik, akhirnya memutuskan untuk membawa kapal selam itu agar ia bisa membetulkannya lagi. Sedangkan Rhodes memaksa Dom untuk diam di bukit untuk ia menghabisi teman-teman Dom dengan snipernya. Dom yang tak bisa apa-apa akhirnya hanya bisa diam sembari menunggu keajaiban dari HP-nya. Tak bisa tinggal diam, akhirnya Tej menyuruh Roman untuk segera menyusulnya, karena ia akan membombardir konvoi mobil teroris yang mengejarnya itu. Roman yang menggunakan mobil Lamborghini akhirnya mengalami kesulitan akibat jalanan yang beku. Tej pun lagi-lagi beraksi menolong Roman dengan kail pancinya. Berpindah ke atas awan, di mana ada 2 orang yang terbang menyusup masuk ke dalam pesawatnya Chipper.
Dan faktanya ternyata dia adalah dua bersaudara tangguh, yaitu Dicker Shaw dan Owen Shaw. Dicker ternyata tidak tewas, karena Dom sudah merencanakan semuanya dengan ibunya Dicker. Setelah ibunya berhasil menyadarkan Dicker saat berpura-pura tertembak, ibunya langsung menyuruh Dicker untuk menyelamatkan adiknya Owen di penjara rahasia. Setelah itu memberikan alat pelacak yang diberikan Dom untuk menyelamatkan anaknya. Dengan kehebatan mereka berdua, Dicker Shaw dan Owen Shaw bekerja sama menghabisi para anak buah Chipper di pesawat itu. Di sana Owen berhasil mengamankan pilot agar tidak terjun kabur, sedangkan Dicker berhasil mengamankan anaknya Dom. Dom yang mendapatkan kabar dari Dicker jika anaknya telah aman, langsung mengeluarkan amarahnya menghajar Rhodes sampai mati. Setelah itu Dom bergegas terjun untuk membantu timnya membantai para teroris. Semua tim yang melihat jika Dom telah kembali, lantas sangat senang dan bahagia. Chipper yang sangat marah akhirnya meluncurkan rudal penghancur untuk menghabisi timnya Dom. Dengan kemampuannya, Agen Hobbs keluar dari mobil untuk membelokkan rudal itu ke arah mobil teroris. Chipper yang semakin emosi, akhirnya mengeluarkan kapal selamnya untuk dihantamkan ke rombongan tim Dom. Karena tim Dom berhasil selamat, akhirnya Chipper meluncurkan rudal pencari panas untuk membunuh Dom dan tim. Dom yang merupakan pemimpin sejati, menyuruh para timnya untuk segera kabur, sedangkan ia akan mengorbankan diri memancing rudal itu ke arahnya. Di sana Dom melesatkan mobilnya, lalu berbalik menuju kapal selam Chipper. Dengan kemampuannya Dom menerbangkan mobilnya hingga membuat rudal itu menghantam kapal selam Chipper. Pada saat ledakan kapalnya hampir menyapu Dom, tiba-tiba semua tim berbalik melindungi Dom dari ledakan itu. Semua tim yang berhasil sangat senang, terlebih lagi kini Dom telah kembali ke tim mereka. Di sini Dom berjanji untuk menceritakan semua yang terjadi dari awal. Sedangkan Dicker kini masih berjibaku baku hantam dengan anak buah Chipper, sembari melindungi anaknya Dom. Dicker dengan kemampuan bertarung yang sangat OP, dengan sangat mudah menghabisi mereka satu persatu. Setelah Dicker berhasil menghabisi semua anak buah Chipper, ia langsung menyergap Chipper di ruangannya. Chipper pun bertanya-tanya bagaimana cara Dicker menemukan pesawatnya. Dicker pun memberitahukan faktanya ternyata kalung yang diletakkan oleh Dom terdapat alat pelacak di dalamnya. Dicker mengungkapkan kemarahannya kepada Chipper yang telah membuat keluarganya hancur akibat ulahnya. Dan ia sudah tidak sabar untuk membunuh Chipper dengan tangannya sendiri. Karena senjata Dicker kehabisan peluru, lantas dengan cepat Chipper kabur dengan menggunakan parasut satu-satunya di sana. Singkatnya di sini, semua tim telah berkumpul kembali merayakan keberhasilan mereka. Tiba-tiba datanglah Frank bersama Littell yang menawari Agen Hobbs untuk kembali menjadi agen di SS. Namun setelah ia melihat jika anak semata wayangnya membutuhkan kasih sayangnya, akhirnya Agen Hobbs memutuskan untuk pensiun saja, menikmati sisa hidupnya bersama anaknya. Tidak lama kemudian datanglah Dicker Shaw yang membawakan anaknya dengan selamat. Dom pun mengumumkan ke semua teman-temannya jika nama anaknya adalah Brian, dan film pun selesai.